Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aninda Amalia, NIM 23060190033. Saya dari Prodi Tadris IPA. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang pembelajaran. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Pendidikan. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan temanya. Tema kali ini tentang hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Setelah ini, saya akan memaparkan materi tersebut. Tunggu ya. Ruang lingkup psikologi. Psikologi umum adalah psikologi yang meneliti suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan psikis manusia yang tercermin dari perilaku yang umum. Psikologi khusus adalah psikologi yang meneliti suatu aktivitas manusia secara khusus atau meneliti dari segi kekhususan perilaku manusia. Hal yang menyimpang atau aneh akan dibahas dalam psikologi khusus. Psikologi khusus ada beberapa macam, yaitu 1. Psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai masa tua. 2. Psikologi sosial, psikologi yang khusus membicarakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Psikologi kepribadian, yaitu psikologi yang khusus untuk menguraikan tentang kepribadian manusia yang beraneka macam-macam kepribadian atau macam-macam karakteristik sifat kepribadian manusia tersebut. Psikologi perusahaan, yaitu psikologi yang berhubungan dengan persoalan perusahaan. Psikologi kriminal, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan persoalan metode psikologi. 1. Metode eksperimental merupakan suatu observasi terhadap suatu kejadian yang berlangsung di bawah kondisi atau syarat tertentu. Metode psikologi ini bermaksud untuk menyelidiki pengaruh kondisi tertentu terhadap tingkah laku individu. 2. Metode non-eksperimental. Terdapat banyak cara untuk mengumpulkan informasi di luar laboratorium. Ada yang formal dan tepat. Metode observasi merupakan suatu metode di mana dilakukan untuk mempelajari tingkah laku seseorang atau tingkah laku, interaksi sosial, aktivitas keagamaan, peperangan atau aktivitas kejahatan dan kejadian lain yang tidak didapatkan dieksperimenkan. Pada hakikatnya, eksperimen merupakan salah satu metode observasi yang dibatasi dengan menciptakan kondisi-kondisi tertentu. Metode survei merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besaran variabel mengenai sejumlah besaran individu melalui alat pengukuran wawancara. Metode korelasional merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti hubungan di antara berbagai variabel. Dengan maksud, metode ini bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor yang berhubungan dengan variasi-variasi. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. 1. Hubungan psikologi dengan sosiologi, yaitu sama-sama mempelajari tingkah laku manusia.
seperti urbanisasi atau konflik antar kelompok memerlukan psikologi, sehingga timbullah cabang yang mempelajari masalah-masalah sosial disebut psikologi sosial. Hubungan psikologi dengan biologi. Psikologi dan biologi memiliki hubungan karena manusia adalah makhluk hidup. Perbedaan kedua ilmu tersebut terletak pada fokus yang mempelajari biologi terletak pada perihal aspek kehidupan yang turun-temurun, dan psikologi terletak pada sifat inteligensi serta bakat yang terkait dengan faktor genetik dalam keturunan. 3. Psikologi pendidikan dengan didasologi. Didasologi adalah ilmu yang mempelajari proses interaksi pendidikan dari pengajaran, dari upaya penciptaan suasana belajar, komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, sampai evaluasi kependidikan. Psikologi pendidikan adalah salah satu bidang ilmu pendidikan yang perlu dipelajari oleh calon guru ataupun guru, umumnya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan proses pendidikan. 4. Hubungan ilmu psikologi dengan ilmu hukum. Ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan. Ini jelas terkait erat dengan psikologi karena kebenaran dan keadilan itu sangat subjektif dan bersifat psikologis. 5. Hubungan psikologi dengan agama. Psikologi dan agama sangat erat hubungannya, mengingat agama diajarkan kepada manusia dengan dasar-dasar yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi psikologis juga. Tanpa dasar tersebut, agama sulit mendapatkan tempat di dalam jiwa manusia. Sehingga psikologi penting. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah like dan sudah komen dan subscribe. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share apabila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.